Pemirsa, Firly Bahuri dijadwalkan kembali dipanggil dan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya Selasa besok. Usai Ketua Lembaga Anti Rasuah tersebut mangkir dari pemanggilan Polda Metro Jaya Jumat pekan lalu. Apakah Firly akan segera menjadi tersangka? Saya akan membahasnya bersama dengan mantan pimpinan KPK M. Yasin dan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat malam Pak Yasin, Mas Yudi. Selamat malam, Mbak. Ya, Mbak Zil. Selamat Baik. malam. Oke, Pak Yasin, menurut Anda Firly kembali dipanggil, apakah Firly Bahuri bisa dijemput paksa jika kembali mangkir? Ya, untuk kedua kalinya Anda hadir, nanti yang ketiga terakhir sesuai dengan aturan hukum itu bisa dijemput paksa. Bagaimana yang dilakukan oleh KPK juga seperti itu. Nah, ini Polda Metro Jaya kan juga penegak hukum, maka akan melakukan hal yang sama. Jadi apabila tidak datang untuk ketiga kalinya dijemput paksa. Nah ini yang menjadi permasalahan itu kenapa tidak datang. Dia kan sebagai penegak hukum yang ada di KPK itu harus menjadi contoh bagi yang lain untuk compliant atau taat pada aturan perundangan. Kalau dipanggil ya datang. Itu nanti akan mendapatkan apresiasi apabila dia itu memang merasa tidak bersalah. Ya dia nanti kan punya argumentasi secara hukum itu, baik di depan penyidik maupun nantinya di pengadilan apabila naik pemberkasan untuk penuntutan dia. Jadi dihadapi aja sebenarnya itu. Hadapi saja ya, oke. Ya, Baik. jangan mencontoh yang Oke. harus konsisten dikali. Oke. Gitu, Mbak. Mas Yudi, Anda sepakat kalau Firly, kehadiran Firly itu besok sangat penting bukan hanya terhadap Firly seorang sebagai individual, tapi ini menyangkut marwah institusi KPK. Betul, Mbak. Saya tentu terkejut ya ketika kemarin Firly Bahuri di hari Jumat tidak datang gitu. Dan ketika tidak datang, ada dua hal yang saya soroti ya. Yang pertama, bahwa yang menyampaikan adalah Nurul Gufron selaku Wakil Ketua KPK. Padahal kan panggilan itu adalah panggilan pribadi. Kemudian yang kedua diantarkan oleh orang dari Biro Hukum KPK. Ini Firly Bahuri maksudnya apa? Apakah dia pengen menggunakan institusi KPK gitu kan sebagai bempernya dia gitu. Jadi kalau saya melihat bahwa Firly itu harus datang besok. Kenapa? Karena dia bukan orang yang kebal hukum gitu. Ingat, dia itu ketua lembaga KPK, penegak hukum. Dia selalu mengatakan agar orang lain kooperatif, tapi dia sendiri tidak kooperatif. Nah, kalau saya melihat bahwa mengapa Firly seperti ini dan bahkan dari hari Jumat kemarin semenjak disampaikan oleh Nurul Gufron dia tidak datang, sampai hari ini kita tidak melihat kemunculan Firly ya di publik ya di media lah. Ini kan yang aneh. Sehingga tentu besok akan terjadi teka-teki nih. Apakah Firly Bahuri pada besok hari akan datang atau tidak? Ini yang menarik. Itulah sebabnya Mbak, ketika misalnya saya waktu jadi penyidik, terhadap orang-orang yang mangkir ini, saya akan meminta untuk dipantau ya keberadaannya, apakah di rumahnya, gitu kan, atau di hotel, atau di apartemen, atau di mana, sehingga besok itu kita sudah bisa memprediksi yang bersangkutan itu akan datang atau tidak. Kenapa? Karena ini sudah panggilan kedua. Artinya bahwa ketika dia tidak datang di jam 10 ya misalnya, maka pada saat itu juga penyidik ya bisa untuk segera membawa paksanya dan sudah tahu keberadaannya itu ada di mana. Dan saya lihat bahwa pihak-pihak KPK kan selalu mengatakan bahwa dia tadi ada atau apa dan mengikuti kegiatan dinas dan sebagainya. Saya pikir orang-orang di KPK yang mengatakan Firly ada di mana, kemudian Firly ngapain dan sebagainya harus bertanggung jawab untuk bisa membawa Firly ke Polda Metro. Jadi saya pikir empat pimpinan yang lain itu harus segera datangin Firly Bahuri dan kalau bisa mereka mengantarkanlah Firly Bahuri ke Polda Metro gitu kan sebagai bukti bahwa KPK adalah orang yang patuh hukum dan tidak berlindung di lembaga KPK. Seperti itu, Mbak. Bahkan sebaiknya diantarkan saja ya. Tapi Mas Yudi, Anda menilai apakah Dewas mungkin juga harus turun tangan untuk mendorong Firly menghadiri pemanggilan besok? Ya, jadi gini, secara institusi Dewas dan KPK ya tentu dua hal yang berbeda. Tetapi kita memahami bahwa Dewas KPK itu kan mereka adalah negarawan, orang-orang yang dipilih gitu kan, terpilih gitu, diangkat langsung oleh presiden. Artinya mereka punya kebijaksanaan lah. Mereka masih dianggap lah di KPK. Itu bisa juga mereka menghubungi
Firly Bahuri untuk mengatakan, udahlah Pak, datang aja, ngapain berkelit gitu, hadapi saja. Oh, seperti tadi saya sampaikan, seorang saksi itu ya dia tidak perlu mempersiapkan apa-apa. Ya, karena apa? Karena penyidik sudah mengetahui apa yang akan ditanyakan. Bahkan mungkin jawabannya sudah tahu. Seperti itu. Sehingga dia hanya datang yang menjawab pertanyaan dari penyidik. Nah, apa yang perlu disiapkan gitu kan? Kalau perlu dipersiapkan jadi tanda tanya gitu kan. Nanti pertanyaannya A gitu kan, bisa jadi jawabannya B, C, D, dan E tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang lain. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Pak Yasin, polisi kan sudah memeriksa puluhan saksi, termasuk Anda. Apa saja keterangan yang digali penyidik dari Anda, Pak Yasin? Ya, jadi yang kebetulan ke saya, baik delik formil maupun yang delik material. Yang formilnya itu yang tadi disebutkan, yaitu pasal 65 Yunto pasal 36 bertemu, ada gambarnya, dan periode pertemuan itu jelas tidak sebentar karena dari yang kosong tidak ada hidangan menjadi ada hidangan dan ada kopinya. Itu pasti dikatain, yaitu pertemuannya itu pasti sempat ngobrol. Jadi kalau alasannya itu adalah orang banyak yang ada di situ, terus kemudian tidak sendiri pertemuannya, itu hanya sebagai dalih saja, itu pun juga dilarang itu sebenarnya. Karena sebenarnya kasusnya Syahrul Yassin Limpo itu sudah menjadi perkara. Yang perkara itu apabila ditransaksikan itu menimbulkan uang mengalir. Jadi yang menguntungkan dirinya sendiri dengan memaksa pihak lain untuk menyerahkan sesuatu. Makanya itu dikenakan pasal 12E kecil dan 12B besar, itu gratifikasi. Sehingga itu materialnya itu sudah jelas mengalir yang berasal dari pertemuan tadi. Jadi ini sebenarnya kasus yang dibangun oleh Polda Metro Jaya itu sudah lengkap sekali. Dari pasal pertemuannya dan juga ada delik pidananya, di situ disambungkan dengan pasal 12E kecil, itu adalah yang menguntungkan dirinya, kemudian atau pihak lain, dengan menyalahgunakan kewenangan atau menggunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, itu sudah kena di situ. Dan apabila dia menerima sesuatu, itu adalah gratifikasi. Karena itu diduga adalah berhubungan dengan jabatan dan tugas dan fungsinya. Jadi pasalnya itu sudah berlapis, makanya Firly itu takut karena dia tahu bahwa pasal yang dikenakan oleh Polda Metro Jaya itu berlapis dan itu telak. Nah, sehingga apabila dia datang menyampaikan argumentasinya itu misalnya menolak bahwa saya tidak memeras, bahwa saya tidak menerima sesuatu, itu hak dia. Nah, itu fakta-fakta yang dikumpulkan sesuai dengan prosedur hukum, itu barang bukti itu sudah bisa mengerucut ke dua alat bukti yang cukup untuk menjadikan dia itu disebutkan namanya di dalam tersangkanya itu. Sehingga ada kewenangan presiden untuk segera menurunkan. Yaitu pasal 32 ayat 4, yaitu menetapkan dan menerbitkan surat penghentian sementara itu. Nah, sehingga proses hukumnya itu menjadi lancar apabila dia tidak menjabat, tidak sedang menjabat seperti ini. Pak Yasin, berarti dengan memperhatikan seluruh konstruksi hukum yang sudah dibangun oleh penyidik Polda Metro Jaya, Anda sebagai saksi meyakini juga kalau Firly ini kemungkinan besar akan menjadi tersangka? Iya, makanya saya sebutkan bahwa ini kan runtut lah itu pasal-pasal yang dikenakan ini. Bukti-buktinya sudah cukup, memang seharusnya segera tersangka Firly itu. Nah, beberapa hari yang lalu kan dari Polda Metro Jaya sendiri kan sudah mengatakan tersangka pimpinan KPK, tapi tidak disebutkan namanya. Kali ini minggu ini harus disebutkan namanya, sehingga jelas gitu loh. Dan disampaikan melalui pemberitaan atau konferensi pers, kasusnya apa, yang tersangka itu siapa, terus kemudian untuk mendukung proses penyidikan, nah ya harus ditahan gitu loh. Seperti yang yang KPK juga, seperti yang Pak Firly lakukan kepada orang lain kan seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Yasin. Oke, terakhir Mas Yudi, Anda juga mengikuti kasus ini dari awal sampai saat ini. Anda juga yakin bahwa kali ini Firly tidak bisa lepas dari jeratan hukum di Polda Metro Jaya?
Ya, dari apa yang disampaikan oleh Pak Yasin dan berdasar pengalaman saya sebagai penyidik, bahwa saya melihat alat bukti sudah kuat. Apakah apa sih yang dimaksud dengan tersangka? Bahwa orang yang berdasarkan perbuatannya, ya, dia diduga melakukan tindak pidana berdasarkan dua alat bukti yang cukup. Artinya, ya, saya pikir ketika dipanggil, ya itu ada suatu prosedural gitu ya, karena tidak mungkin orang ditetapkan sebagai tersangka dia belum dipanggil. Nah, terlepas dari misalnya Firly Bahuri mangkir atau tidak, ketika dia sudah dipanggil, nanti tentu akan ada gelar perkara dari Polda yang nantinya ya di situ ya walaupun dia tidak datang kemudian membantah ataupun tidak datang, di situ kan sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka. Seperti itu, Mbak. Jadi Baik. ini hanya Oke. prosedural formalitas karena yang paling penting dalam pidana adalah material dari perbuatannya yang bersangkutan. Seperti itu, Mbak. Oke, kita lihat dulu ya apakah besok jadi hadir atau kembali mangkir. Terima kasih Mas Yudi dan juga Pak Yasin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time Besar ini. Informasi, download Metro TV Extend sekarang.